Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya Nur Alifa Dwi Sandi akan menjelaskan tentang minyak bumi. Minyak bumi sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari, misalnya pada gas LPG, pada bahan bakar bensin, minyak tanah, lalu pembuatan lilin. Minyak bumi merupakan hasil tambang yang sangat besar peranannya dalam kehidupan sehari-hari, misalnya sebagai bahan pembuat bahan bakar. Minyak bumi juga merupakan campuran yang terdiri dari berbagai senyawa, dan komponen utama penyusun minyak bumi adalah senyawa hidrokarbon, terutama alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang proses pembuatan minyak bumi. Proses pembuatan minyak bumi dimulai dari kumpulan makhluk hidup yang sudah mati atau jasad renik berjuta tahun yang lalu, kemudian terbawa air sungai bersama lumpur dan mengendap di dasar laut, kemudian menjadi bintik dan gelembung minyak, dan lama-kelamaan akan terakumulasi pada daerah perangkap. Kemudian setelah berjuta tahun terbentuklah gas alam dan minyak sebagai deposit minyak bumi. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang komposisi minyak bumi. Komposisi minyak bumi terdiri dari 5 macam senyawa yang diurutkan dari persentase terbesar. Yang pertama yaitu hidrokarbon dengan jumlah 90-99% dan merupakan senyawa dari alkana, sikloalkana, dan senyawa aromatik. Yang kedua yaitu senyawa balerang dengan jumlah 0,1-7% dan merupakan senyawa dari tioalkana dan alkana-tio. Yang ketiga yaitu senyawa nitrogen dengan jumlah 0,01-0,9% dan merupakan senyawa dari pirol. Yang keempat yaitu senyawa oksigen dengan jumlah 0,01-0,4% dan merupakan senyawa dari asam karboksilat. Yang kelima yaitu organologam dengan jumlah paling sedikit dan merupakan senyawa dari logam nikel. Yang ketiga yaitu pengolahan minyak bumi. Pengolahan minyak bumi melalui 2 tahap yaitu pengolahan minyak bumi tahap pertama. Pengolahan minyak bumi tahap pertama dilakukan dengan destilasi bertingkat, yaitu proses destilasi berulang-ulang sehingga didapatkan berbagai macam hasil berdasarkan perbedaan titik didihnya. Hasil pada proses destilasi bertingkat ini meliputi yang pertama yaitu fraksi pertama. Fraksi pertama menghasilkan gas yang pada akhirnya dicairkan kembali dan dikenal dengan nama LPG. LPG digunakan untuk bahan bakar kompor gas dan mobil, atau diolah lebih lanjut menjadi bahan kimia lainnya. Fraksi yang kedua disebut dengan nafta atau gas bumi. Nafta tidak dapat langsung digunakan, tetapi diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi bensin atau premium atau bahan-bahan petrokimia yang lain. Nafta sering disebut juga sebagai bensin berat. Fraksi ketiga atau fraksi tengah selanjutnya dibuat menjadi kerosin atau minyak tanah dan aftur atau bahan bakar pesawat jet. Fraksi keempat sering disebut solar yang digunakan sebagai bahan bakar mesin diesel. Fraksi kelima atau disebut juga residu yang berisi hidrokarbon rantai panjang dan dapat diolah lebih lanjut pada tahap kedua menjadi berbagai senyawa karbon lainnya, dan sisanya sebagai aspal dan lilin. Yang kedua yaitu pengolahan minyak bumi tahap kedua. Pada pengolahan minyak bumi tahap kedua dilakukan berbagai proses lanjutan dari hasil penyulingan pada tahap pertama. Proses-proses tersebut meliputi yaitu 1. Perengkahan. Pada proses perengkahan dilakukan perubahan struktur kimia senyawa-senyawa hidrokarbon yang meliputi yaitu pemecahan rantai, alkilasi atau pembuatan alkil, polimerisasi, penggabungan rantai karbon, reformasi, perubahan struktur, dan isomerisasi atau perubahan isomer. Yang kedua yaitu proses ekstraksi. Proses ini merupakan pembersihan produk dengan menggunakan pelarut sehingga didapatkan hasil lebih banyak dengan mutu lebih baik. Proses yang ketiga yaitu proses kristalisasi merupakan proses pemisahan produk-produk melalui perbedaan titik cairnya. Misalnya dari pemurnian solar melalui proses pendinginan, penekanan, dan penyaringan akan diperoleh produk sampingan lilin. Pembersihan dari kontaminasi. Pada proses pengolahan tahap pertama dan tahap kedua sering terjadi kontaminasi atau pengotoran. Kotoran-kotoran ini harus dibersihkan dengan cara penambahan soda kaustik, tanah liat, atau hidrogenisasi.
Hasil proses tahap kedua ini dapat dikelompokkan berdasar titik didih dan jumlah atom karbon pembentuk rantai karbonnya. Selanjutnya akan membahas tentang dampak pembakaran bahan bakar. Kandungan utama bahan bakar minyak bumi adalah hidrokarbon serta senyawa balerang, nitrogen, dan oksigen. Pembakaran sempurna hidrokarbon dan minyak bumi menghasilkan karbon monoksida dan uap air. Sementara itu, pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan partikel padat yang dikenal sebagai dengan asap yang berisi butiran-butiran halus dari karbon jelaga, karbon monoksida, karbon dioksida, dan uap air. Yang pertama yaitu gas karbon dioksida. Gas ini merupakan gas rumah kaca yang dapat menyebabkan pemanasan global. Yang kedua yaitu gas karbon monoksida. Gas ini dapat mengganggu fungsi hemoglobin dalam mengikat oksigen, akibatnya pada kadar tertentu dapat menyebabkan kematian. Yang ketiga yaitu gelaga. Gelaga jika dihirup dapat merusak alat pernapasan. Yang keempat yaitu gas oksida nitrogen. Dalam gas ini kadar tinggi dapat menyebabkan iritasi pada mata, sehingga menyebabkan mata perih dan merah. Selain itu, gas oksida nitrogen salah satu penyebab efek rumah kaca. Sampai di sini dulu penjelasan yang saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah.